Selamat pagi, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Anissa Triskia, dalam acara Berita Nusantara. Pandemi COVID-19 masih terus melanda Indonesia. Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 juga melanda sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.307 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti produksi. Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja, LIPI bersama Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online. Survei yang dilakukan selama periode 24 April hingga 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, sebanyak 7% pendapatan buruh turun hingga 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Dari sisi pengusaha, pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan 3 hingga 6 bulan. Sebanyak 11% pengusaha mampu bertahan 6 hingga 12 bulan. Dan 24% pengusaha mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara itu, dampak COVID-19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28% pendapatan menurun hingga 50%. Dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38% orderan menurun. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19, dan 28% pendapatan berkurang hingga 30%. Dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40%. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur. Adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani dampak tersebut. Pada sisi pekerja, tim survei merekomendasikan berbagai kebijakan dari pemerintah seperti bantuan sosial dan kartu prakerja harus dipastikan agar sampai kepada pengangguran dan orang yang mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, keselamatan jiwa tetap harus diutamakan hingga pandemi ini dapat berakhir, meski roda ekonomi di beberapa sektor dapat dihidupkan kembali. Dalam jangka panjang, WFH atau Work from Home masih bisa dilakukan terutama sebelum pandemi COVID-19 belum berakhir.
Sementara untuk pelaku usaha, Nawawi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menjelaskan perlu penguatan terhadap kinerja pengawasan atau ketenagakerjaan di tingkat daerah untuk menjamin efektivitas dan pemberian intensif keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Selain itu, perlu stimulus ekonomi melalui optimalisasi peran BUMN sebagai backup role. Pentingnya pengaruh utama dialog sosial sebagai solusi penjembatani antara pemenuhan hak yang melekat pada pekerja khususnya di daerah kawasan industri. Jika dipilih opsi relaksasi PSBB, harus dilakukan secara bertahap dan selektif dengan mengutamakan protokol kesehatan. Demikian info terupdate Berita Nusantara. Saya Anissa Triskia, pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.